bahwa apakah untuk pengadaan yang berbasis DAK, apa peran Pak Purwadi sebagai eselon 2, apakah itu sebagai KPA? Bukan. 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 Apakah Dirjen sebagai KPA? Bukan. Apakah Menteri sebagai PA? Bukan. Bukan ya Pak? Bukan. Jadi apakah Bapak tahu satu-satunya dokumentasi yang ada tanda tangan saya, yang ada lampirannya menyebut Chrome, itu adalah Permendikbud DAK nomor 5 tahun 2021. Bapak mengetahui? Iya. Mengetahui. Berarti satu-satunya yang saya tanda tangani, Menteri bukan sebagai pengguna anggaran, betul Pak? Betul. Siapa ya pengguna anggarannya Pak? Pengguna anggarannya menurut saya itu sesuai dengan aturan keuangan negara, PA-nya itu adalah Menteri Keuangan. Oke. Atau mungkin Pemda? Pemda yang itu adalah KPA itu kepala dinas. Baik. Itu artinya kalau saya bukan sebagai PA, berarti pertanggungjawaban dalam perencanaan anggaran itu bukan ada di saya ya Pak. Karena tanggung jawab itu ada di PA, benar atau tidak? Iya. Terima kasih. Pertanyaan kedua saya adalah mengenai, saya ingin mengecek apakah Bapak mengerti bahwa apa perbedaannya operating system dan merek atau produk laptop tertentu. Bapak mengerti operating system itu apa? Setahu saya bahwa operating system itu yang sistem yang digunakan dalam laptop itu berbasis pada sistem apa? Ya. Setahu saya seperti itu. Bapak bisa kasih contoh operating system apa saja? Ya, Windows, Linux, Chrome kan? Ya, Windows, Linux, Chrome itu semua. Berarti operating systemnya itu bisa digunakan berbagai merek dan produk laptop, benar ya? Kalau misalnya Windows bisa berbagai produk dan merek laptop, benar apa tidak? Berbagai merek bisa, mestinya seperti itu. Nah, kalau misalnya operating system itu juga sama ya Pak, bisa digunakan berbagai merek seperti Acer, Lenovo, dan lain-lain, benar? Ya, mestinya begitu. Oke. Karena saya cuma mau mencari klarifikasi, karena tentunya kita sudah melihat dari semua Permendikbud dari 2018 ada lampiran yang mengunci Windows. Bahkan saya pun membuat Permendikbud di 2020 yang mengunci Windows. Tapi ada narasi yang mungkin salah selama ini, bahwa operating system itu sebenarnya mengarah kepada merek atau produk tertentu. Berarti operating system tidak mengarah kepada merek atau produk tertentu ya Pak? Mestinya tidak seperti itu. Ya. Tapi saya nggak tahu secara pasti karena saya bukan di bidang itu. Jadi kemampuan atau pengetahuan saya tentang apa itu peralatan komputer dan operating sistemnya itu saya kurang begitu paham. Jadi Bapak tidak begitu paham ya? Bapak tidak punya latar belakang teknologi ya? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir saya, ini sebagai pemilik kebijakan dalam Direktorat SMA yang tentunya pengadaan alat TIK di SMA sangat penting ya Pak? Iya. Sangat penting ya? Iya. Digunakan untuk apa saja Pak TIK? Yang pertama adalah untuk membantu proses pembelajaran Ya. di kelas. Itu di kelas maupun kalau di SMA kita gunakan dengan lab komputer, Ya. di lab, Ya. di lab. Membantu proses pembelajaran. Lalu juga untuk yang selama ini kita kerjakan itu untuk membantu administrasi sekolah. Ya. Itu yang kita lakukan seperti itu. Baik. Dan kalau boleh saya tanya, itu pada saat ada SMA yang tadinya dia punya PC, ya kan? PC itu kan menggunakan Windows. Misalnya dia menerima Chromebook, apakah dua-duanya dipakai? Setahu saya karena pengadaan yang 2021 itu, mohon maaf itu Pak Nadiem, saya hanya sampai
operating system ya. Jadi apa itu teman-teman ini yang melanjutkan ini saya tidak bisa dikasih akses sehingga saya juga tidak paham betul apa di Tidak sini. apa-apa. Nah, saya cuma menanya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa kesaksian hari ini telah membuktikan suatu mispersepsi bahwa operating system itu tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu. Windows ada banyak merek, banyak produk. Chrome juga banyak merek, banyak produk. Ini adalah mispersepsi. Dan alhamdulillah juga disebut semua saksi bahwa ya, baik. Mohon maaf, sakit ini. Tangannya sakit dicari-cari gitu. Mohon maaf, saya belum diperbolehkan bicara nanti. Oke, sini Bapak. Ya. HP-nya tinggi banget. Ya. Coy. Oke, udah siap semua? Belum Pak, benar. Oke. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi kesaksian hari ini ada beberapa hal yang penting, ya. Pertama tadi terungkaplah dalam kesaksian itu bahwa ketika digunakannya Chromebook, ternyata semua TIK yang sebelumnya dipakai oleh Kemendikbud masih bisa dipakai. Itu jelas. Jadi kalau selama ini muncul narasi bahwa TIK-TIK yang lain itu tidak bisa digunakan, itu bohong semua. Tadi saksi sudah menjelaskan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaitan dengan Pak Nadiem cuma menandatangani satu Permendikbud, ya. Cuma satu itu yang ditandatangani secara tertulis oleh Pak Nadiem, Permendikbud nomor 5 tahun 2021, ya. Nah, ternyata tadi dalam persidangan terungkaplah bahwa walaupun Pak Nadiem menandatangani Permendikbud tersebut, pengguna anggarannya bukanlah Pak Nadiem, ya. Pengguna anggaran itu berarti yang berwenang menggunakan anggaran tersebut bukan Pak Nadiem, tapi itu adalah Kementerian Keuangan dan Pemda-Pemda setempat. Itu yang paling penting. Jadi kaitan dengan yang kemarin yang disangkakan bahwa Pak Nadiem mengarahkan untuk supaya menggunakan produk tertentu tidak terbukti lagi hari ini. Nah, lalu yang ketiga adalah kaitan dengan selama ini yang jadi permasalahkan bahwa penentuan Chrome OS yang katanya dikunci, ya, ternyata pada waktu sebelumnya Windows juga dikunci. Jadi tidak ada permasalahan. Dan apakah menggunakan Chrome OS dalam hal ini Chromebook ataupun misalnya Windows, semua jenis laptopnya bisa pakai apa saja. Jadi tidak mesti bahwa kalau memakai Chrome OS maka harus pakai laptop tertentu. Tidak mesti. Pakai Windows bisa pakai itu juga, pakai Chrome OS bisa pakai itu juga. Nah, jadi pengarahan menggunakan laptop tertentu juga dalam sidang ini sudah tidak terbukti. Nah, kaitan dengan kerugian keuangan negara, karena kemarin itu kita sudah diberikan satu dokumen tentang kerugian keuangan negara, jelas dalam dokumen BPKP tersebut, kerugian keuangan negara itu tidak membahas sama sekali tentang kerugian penggunaan Chrome OS atau CDM. Sama sekali tidak membahas. Karena kenapa? Karena justru penggunaan tersebut menguntungkan negara, bukan merugikan keuangan negara. Nah, di mana menurut jaksa bahwa ada kerugian keuangan negara? Di pengadaannya. Hanya di poin pengadaan. Pengadaan laptop itu dianggap kemahalan. Pertanyaannya, untuk pengadaan laptop tadi, apakah itu kewenangannya Nadiem atau bukan? Nah, dalam persidangan-persidangan sudah dijelaskan bahwa itu jauh sekali di ujung, Pak Nadiem hanya menentukan kebijakan penggunaan Chrome OS. Tentang pengadaan laptopnya sama sekali nggak ada hubungannya sama Nadiem. Jadi semakin hari semakin terang bahwa memang perkara ini sebetulnya tidak ada dan Nadiem dipaksakan menjadi tersangka. Ya. Mas Ari dalam sidang kan Mas Ari dan tim pengacara kan sempat menyinggung ya soal saksi-saksi ini menerima uang dalam proses pengadaan. Itu alasannya kenapa sih Mas? Nah, itu penting sekali tuh. Seorang saksi harus memiliki kredibilitas, memiliki integritas.
supaya kita yakin betul bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar yang dia ketahui, dia dengar dan dia saksikan. Bukan mengarang-arang, bukan diarahkan, bukan dibuat-buat kesaksiannya. Nah, bayangkan kalau seorang saksi ternyata dia sudah dibelenggu dulu. Kamu terima uang loh kemarin, ini bukti-buktinya. Wajar nggak kalau saksi itu ketakutan? Wajar kalau saksi itu ketakutan. Makanya kami tegaskan di awal bahwa keterangan yang digunakan adalah keterangan di persidangan, bukan di BAP. Karena di persidangan ini kita bisa cross examination, membuat saksi itu menjadi bisa saling silang mengecek kebenarannya, dan saksi tidak dipaksa di persidangan. Sedangkan dalam pemeriksaan, KUHAP yang lama tidak menegaskan tentang apakah boleh didampingin atau tidak didampingin oleh pengacara. Tapi KUHAP yang baru mewajibkan saksi bisa didampingin oleh penasihat hukum, sehingga lebih objektif kesaksiannya. Itu pertanyaan. Dalam sidang kan sebenarnya kalau PH itu, maksud saya dari PJP itu kan menegaskan kalau sudah ada pengembalian uang, artinya kan secara tidak langsung JPU menilai kalau ada pengembaliannya artinya menghapus pidana, tapi dari PH sepertinya tidak sependapat. Itulah yang lucunya. Karena undang-undang kita mengatur pengembalian gratifikasi itu 30 hari setelah menerima. Dan kalau nggak ada kasus ini, apakah uang itu dikembalikan? Kan tidak. Uang itu baru dikembalikan setelah muncul kasus ini dan jaksa mulai memeriksa mereka. Itu menjadi pertanyaannya. Makanya itu secara tegas tadi kami sampaikan bahwa kami sudah membuat laporan ini ke KPK. Kami meminta KPK memeriksa apakah layak orang-orang tersebut untuk dilanjutkan perkaranya, dan terhadap mereka yang membiarkan ini terjadi, gratifikasi ini terjadi dan dibebaskan juga diperiksa. Itu yang kita minta ke KPK. Jadi laporan siapa aja Pak, mungkin boleh disebutkan? Nama-nama saksi yang menerima uang ada 3 kemarin, dan hari ini tambah lagi juga saksi yang menerima uang. Oke, makasih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.